Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anya, Chesa, Naura, Nadia, dan juga Natasha. Di sini kami akan menjelaskan terkait analisis film series Black Mirror episode Nosedive. Jadi, apa sih Black Mirror itu? Black Mirror adalah serial analogi karya Charlie Brooker yang menggambarkan sisi gelap hubungan manusia dengan teknologi modern. Setiap episodenya menyoroti bagaimana kemajuan teknologi dapat mengubah perilaku, moral, dan identitas manusia. Serial ini menjadi cerminan masyarakat masa kini yang semakin bergantung pada dunia digital dan validasi sosial. Episode Nosedive menggambarkan masyarakat masa depan di mana setiap individu dinilai melalui sistem rating digital dari bintang 1 sampai 5 yang menentukan status sosial mereka. Tokoh utamanya Lacey Pound terobsesi menaikkan nilai ratingnya agar diterima dalam lingkungan elit, namun ambisinya justru membuat hidupnya hancur. Episode ini menjadi kritik tajam terhadap budaya pencitraan dan ketergantungan manusia pada penilaian di dunia digital, sekaligus memperlihatkan bahaya hilangnya kemanusiaan di tengah obsesi akan kesempurnaan sosial media. Selanjutnya, apa sih transhumanism? Jadi, transhumanism itu merupakan gagasan bahwa manusia dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan tubuh, pikiran, maupun kehidupannya sehingga melampaui batas alami. Nah, kenapa transhumanism itu penting dibahas? Karena gagasan ini menyoroti bagaimana teknologi dapat mengubah batas-batas kemanusiaan, baik secara fisik maupun sosial. Dalam episode Nostep sendiri, upaya melampaui keterbatasan manusia melalui sistem rating sosial justru menghilangkan keaslian diri karena setiap orang hidup untuk tampil sempurna demi skor tinggi. Nilai manusia direduksi menjadi angka, sehingga martabat ditentukan oleh penilaian eksternal dan memperkuat ketimbangan sosial. Teknologi yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup malah membatasi kebebasan, menciptakan tekanan performatif, serta membuat hubungan antar manusia menjadi dangkal dan tidak jujur. Episode ini menegaskan bahwa ketika ketidaksempurnaan manusia dihapus demi peningkatan sosial, yang hilang adalah kebebasan, empati, dan makna kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan alur dan tema film Nosedive. Film Nosedive bagian dari seri Black Mirror, mengkaji dampak negatif teknologi dan media sosial terhadap kehidupan modern. Film ini menunjukkan bagaimana sistem penilaian sosial digital menciptakan dunia yang penuh kepalsuan dan tekanan untuk menampilkan citra yang sempurna. Tokoh utamanya seorang perempuan yang bernama Lassie Pond hidup dalam masyarakat di mana nilai sosial yang diberikan orang lain menentukan status dan kemudahan hidup seseorang. Ketergantungan pada nilai sosial ini menyebabkan kepura-puraan dan stres yang mendalam. Menyoroti bagaimana teknologi dapat menciptakan realitas palsu dan mengkikis keaslian manusia. Slide selanjutnya, yaitu ending dari film Nosedive. Akhir film Nosedive, episode Black Mirror 2016 menunjukkan Leslie, tokoh utama, akhirnya kehilangan seluruh nilai sosialnya dan dipenjara setelah hidupnya hancur karena obsesinya pada sistem rating sosial. Di dalam sel, tanpa status atau penilaian apapun, ia justru merasa bebas untuk pertama kalinya, tertawa dan saling menghina secara jujur dengan sesama tahanan tanpa takut mendapat downvote. Ending ini menggambarkan paradoks kebebasan ketika manusia melepaskan topeng pencitraan dan tekanan sosial untuk selalu dinilai sempurna. Barulah ia benar-benar bisa menjadi diri sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara filsafat. Episode Nosedive secara filosofis menggambarkan bahwa keinginan manusia untuk melampaui batas diri sendiri menggunakan teknologi berujung pada kehilangan keaslian dan kebebasan. Sistem penilaian sosial dalam film ini mencerminkan transhumanisme sosial, di mana manusia mencari kesempurnaan melalui validasi digital. Menurut Friedrich, masyarakat dalam Nosedive menampilkan bentuk manusia unggul yang keliru. Individu di sana terjebak dalam pencitraan sosial dan kebutuhan akan pengakuan, alih-alih menjadi manusia yang bebas dan kuat. Senada dengan kritik ini, Jean Paul melalui lensa eksistensialisme memandang kehidupan Lassie
atau lazy mencerminkan eksistensi yang tidak otentik, karena makna hidupnya ditentukan oleh penilaian orang lain, bukan dengan kebebasan dan kesadarannya sendiri. Dalam pandangan filsafat eksistensialisme, manusia seharusnya hidup secara otentik dan menentukan makna hidupnya sendiri. Namun, di Nosedive, identitas manusia justru dikendalikan oleh teknologi dan norma sosial, sehingga mereka hidup bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai citra yang diinginkan oleh orang lain. Selanjutnya ada analisis etika dari episode Nosedive ini. Jadi episode Nosedive ini digambarkan bagaimana masyarakat itu diatur oleh sistem rating penilaian diri yang berbasis bintang, yaitu bintang 1 sampai bintang 5. Semakin kita berbuat baik, orang akan menilai kita dengan bintang yang tinggi atau bintang 5. Eh, Secara etis, sistem ini menimbulkan masalah. Mengapa? Karena menghilangkan kejujuran dalam hubungan sosial. Orang-orang menjadi baik bukan karena moralitas, tetapi karena takut akan kehilangan rating yang mereka miliki. Hal ini menciptakan budaya kepalsuan, kebingungan. Kebingungan utama yang muncul adalah antara keinginan untuk menjadi diri sendiri dengan kebutuhan akan penerimaan sosial. Seperti Lesi harus memilih antara bersikap autentik atau tetap berpura-pura demi status dan akses sosial. Secara keseluruhan, Nosedive mengkritik bagaimana obsesi manusia terhadap citra dan pengakuan sosial yang membuat manusia hilang nilai moralnya. Kisah Lesi ini mengajak penonton untuk menyadari bahwa kemajuan teknologi yang dilihat dapat memudahkan kita hidup ternyata bisa menghilangkan nilai moral dan empati manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan pembahasan transhumanisme memiliki hubungan yang kompleks dengan humanisme tradisional. Keduanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia, namun melalui cara yang berbeda. Humanisme tradisional menekankan pengembangan akal budi, moralitas, dan pendidikan. Sedangkan transhumanisme berusaha melampaui batas biologis manusia melalui teknologi. Dengan demikian, transhumanisme dapat dilihat sebagai kelanjutan radikal dari humanisme, tetapi tetap memerlukan landasan etika yang kuat agar tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan. Sebagai refleksi, kelompok kami menilai bahwa transhumanisme sejalan dengan humanisme selama teknologi digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dengan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan etika, manusia dapat berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian presentasi AOL dari kelompok kami. Terima kasih.